viewers semua, waktunya kita nonton live Instagramnya Nina Nugroho Solutions lewat live Instagram di Nina Nugroho Store. Wow. Nah, wah sudah ada yang bergabung. Halo Mbak Diar Pazri, Dian Yuniati, dan lain-lainnya. Terima kasih atas kebersediaannya untuk bergabung bersama kami di program Nina Nugroho Solution lewat live Instagram Nina Nugroho Store. Saya baru sadar ya, ternyata setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore itu banyak banget yang live. Tapi apresiasi saya sungguh terbesar untuk mbak-mbak viewer semuanya yang menyempatkan waktu untuk tetap nonton dan stay tune di program Nina Nugroho Solutions lewat live Instagramnya Nina Nugroho Store. Nah Mbak, seperti yang kami janjikan, hari ini kita akan sama-sama live bersama dengan Bapak Jaya Setiabudi atau biasa dipanggil Mas J. Temanya apa? Temanya adalah tentang adaptasi desainer menghadapi era penjualan online. Nah, di era pandemik ini kan kita sama-sama ketahui bahwa kondisi ini sulit untuk semuanya, apalagi para desainer yang biasanya berjualan offline, kemudian harus beradaptasi terhadap kondisi dengan cara merubah strategi penjualannya menjadi strategi penjualan online. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol ya dengan beliau, Mas Jaya Setiabudi atau Mas J, terkait dengan bagaimana sih caranya desainer beradaptasi untuk menghadapi era penjualan online ini. Nah, Mbak, jangan lupa ya nanti saat saya sudah mengundang narasumber kita bersama, nanti Mbak boleh bertanya pertanyaan seputar tema, karena 2 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Nina Nugroho Store itu apa sih? Bagi yang baru bergabung, Nina Nugroho Store itu adalah sebuah brand yang menyediakan berbagai busana kerja untuk Mbak semua, seperti yang saya pakai. Yang saya pakai ini adalah midi skirt dan juga midi shirt dan juga skirt. Tuh kan, perpaduan warnanya profesional banget ya Mbak, bisa dipakai ke kantor dan acara yang lainnya. Untuk busana-busana Nina Nugroho ini tuh khasnya adalah ada double manset, kemudian juga ada kerahnya untuk menambah profesionalitas Mbak. Kemudian juga hijabnya dari Essensia by Nina Nugroho tersedia dalam berbagai macam warna. Nah, kita lihat apakah oke. Saya sebutkan sebentar ya. Narasumber kita hari ini adalah Mas Jaya Setiabudi atau biasa dipanggil Mas J. Beliau adalah founder dari Entrepreneur Camp, di mana saya adalah salah satu muridnya waktu itu. Kemudian founder yang Entrepreneur Academy, kemudian founder Yuk Business atau ekosistem toko online terlengkap di Indonesia. Buku yang sudah beliau keluarkan ada The Power of Kepepet di tahun 2008, ini juga bestseller. Kemudian Kitab Anti Bangkrut tahun 2013, bestseller juga. Kemudian Buka Langsung Laris tahun 2015, ini juga bestseller juga. Silakan dicari-cari ya bukunya beliau untuk bisa semakin mendalami nih ilmu yang nanti akan beliau sharing di ngobrol-ngobrol kita. Nah, untuk short profile-nya Mas Jaya Setiabudi atau lebih akrab dipanggil Mas J, adalah praktisi bisnis sejak 1998 di bidang usaha, industrial supply, e-commerce, dan pendidikan bisnis. Mas J berkecimpung di dunia UKM sejak tahun 2014, mengajar lebih dari 1000 kelas atau mentoring dan seminar di lebih dari 50 kota se-Indonesia. Nah, katanya mulai hari ini Mas J juga lagi touring nih ke kemana, nanti kita tanya ya, soalnya beliau mau terus berbagi ilmu tentang banyak hal nih kepada para UKM, apalagi program yang baru Yuk Sapa kalau saya nggak salah, nanti minta diceritain ya oleh beliau. Oke, kita sama-sama undang beliaunya ya untuk ngobrol. Lupa ya Mbak, ajukan pertanyaan seputar tema. Nanti pertanyaan yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, Masnya baru datang ya? Baru nyampe Semarang? Nyampe Semarang, tapi belum nyampe hotel. Jadi nyampe hotelnya 10 menit lagi. Terus saya akhirnya udahlah keluar tol dulu aja, cari tempat makan untuk live nih. Kurang 10 menit aja, jalan 10 menit udah nyampe hotel. Allah, ya Allah, mohon maaf ya Mas. Jadi Nggak apa-apa. jalanannya. Kan harus on time nih saya. Waduh, ini sama Mbak Nina harus on time nih kan. Enggak, saya kena semprot nanti.
Iya, ini udah janji sama viewersnya nih Mas, jam 4 kita Iya, siap. mulai. Jadi matur nuwun sangat banget karena sudah diusahakan sedemikian rupa sampai berhenti di di sebentar Iya, lagi padahal mau nyampe hotel. Nih. iya. Mas Padahal J nggak, soalnya sehat emang Mas. lagi nyetir sendiri. Alhamdulillah sehat. Ini kan nyetir sendiri, Oh, jadi kan kalau nyetir sendiri emang nggak bisa sambil nyetir kan ya, atau di jalan gitu kan. iya, Jadi harus berhenti iya duluan. betul. Siap. Oke. Gimana Mbak Nina? Iya, Mas C, izin nih hari Hmm, ini kita akan sama-sama ngobrol tentang adaptasi desainer menghadapi era penjualan online nih Mas C. Seperti iya, sekarang yang kita sama-sama ketahui kan, desainer tuh banyak yang apa ya, mungkin kalau bahasa Jawanya bisa disampaikan gergepan gitu dengan iya, kondisi sekarang nih Mas J, karena yang iya, biasanya tadinya mengandalkan penjualan via offline, kemudian tiba-tiba sepi kan, nggak boleh ada orang ke mall karena PSBB dan segala macamnya gitu. Nah mau nggak mau mereka beradaptasi untuk berjualan via online. Tapi iya, ternyata nggak semudah seperti membalikan telapak tangan gitu. Itu yang iya, teman-teman saya sampaikan iya, gitu. betul. Nah, menurut Mas Dia fenomena seperti ini bagaimana? Mau gue dikasih pengantar dulu Mas? Ya, ini sebenarnya pada dasarnya ya, bicara masalah online atau offline itu kan hanya medianya saja. Jadi kan kalau nalarnya begini, kita punya suatu produk. Ya, satu produk itu, saya makanya berasumsi bahwa teman-teman yang penonton sekarang ini sudah punya suatu produk yang produknya sudah teruji secara ngangenin. Dalam artian teruji ngangenin itu, marketnya sudah ada, angka repeat ordernya ada, atau kalau nggak repeat, dia referral, ya, refer ke orang lain. Nah, kalau sudah marketnya sudah jelas, diferensiasinya jelas, tadi seperti kan sebelumnya kan sebelum saya di-invite, saya sudah menyimak Mbak Nina duluan mengatakan bahwa diferensiasinya apa produknya Mbak Nina ini apa sih? Ada ini kancingnya, ada apa namanya Cerah. kerah-kerahnya ya, terus ada mungkin ada Oh, udah list-listnya nonton mungkin tuh Mas seperti di situ. ya saya nonton. Nah itu contoh, itu Oh, ciri khas, itu paling penting ya, yang para desainer itu mm-mm. biasa, desainer itu adalah orang kreatif itu seringkali susah fokus, itu problemnya di Hmm. situ ya. Jadi orang kreatif problemnya Hmm. adalah susah fokus, makanya uh, apa membuat orang kreatif itu untuk membangun brand itu kadang-kadang nggak gampang ya. Jadi dia Hmm. akhirnya cuma jadi seniman, dia bukan jadi brand owner ya. Jadi lompat sini keluar dari DNA atau ciri khas desainnya gitu kan ya. Nah itu yang mudah, itu Hmm. nomor satu. Itu setelah punya itu ya, uh, nanti paling nggak cuma punya satu sosial media atau aja ya, atau nomor HP saja ya, itu dicari sama orang kok. Itu paling penting Hmm. di situ duluan ya. Jadi misalkan ya, ini kan kita terkendala oleh medianya. Tadinya offline Hmm. berdatangan, sekarang bagaimana online? Kan tinggal pelanggan-pelanggan, Mbak ada di mana, apa kalau mau order bagaimana sekarang, kan paling cuma begitu. Hmm. Itu daruratnya seperti itu. Nah, cuman kan Hmm. kita tidak bisa melakukan pemasaran secara aktif. Itu kan artinya kita menunggu bola dari pelanggan-pelanggan ya, yang atau dari referensi dari pelanggan itu sendiri. Jadi nggak bisa kita kayak melakukan serangan aktif gitu loh. Nah, kalau yang barusan bangun, nah itu yang repot kan begitu. Nah, saya biasanya Hmm. memberikan beberapa alternatif. Yang pertama, kalau usianya sudah di atas 40 tahun, ya paling cepat gunakan anaknya. Terus gitu aja. Saya Hmm. biasanya tanya gini, Hmm. Mbak punya anak nggak? Ibu punya anak nggak? Punya. Usia berapa sekarang? Hmm. 17. Dia suruh datang ke tempat saya, suruh dia belajar aja. Jangan ibu yang belajar masalah pemasaran internet. Kenapa? Karena saya ngomong begini, ini experience saya. Pada saat saya bangun yuk bisnis itu, wah saya ngomong usia nanti ya. Nah, udahlah. saya, saya, Aduh. aduh, saya bangun yuk bisnis itu saya di tahun 2012. Ya, sudah Hmm. hampir 40 tahun lah waktu itu bangun apa usianya. Nah itu saya baru belajar yang namanya FB Ads itu seperti apa, Facebook Ads. Ya, Hmm. jadi cara saya belajar saya unik sih. Kalau saya belajar saya tanya duluan siapa di sini best of the bestnya FB Ads di Indonesia. Oh si ini sama si itu. Oke, udah saya cari duluan. Terus habis itu saya kontak. Oh ternyata teman saya. Nah saya kontak. Yang pertama kan uh, satunya bukan, yang pertama bukan teman saya, yang satunya muridnya teman saya. Nah terus sudah saya kontak. Pas saya kontak, saya Jaya Setia Budi. Loh, Mas C. Alhamdulillah sudah kenal duluan. Alhamdulillah. Terus saya bilang gini, saya mau ngadain workshop FBH. Bapak bisa ngajar nggak? Mas bisa ngajar nggak? Oh siap Mas C, bisa. Nah sistemnya nanti bagaimana bayarnya saya?
oh sudah terserah, atau masih aja, ya sudah, saya adakan ya, nanti kita bagi hasil aja ya, sudah. Jadi saya ngajakan kelasnya 2 hari, dia di depan ngomong, saya di belakang, saya dengerin. Saya nyatet, saya ketik, saya coba praktekin. Ya, 1 hari atau 2 hari yang pertama saya lupa, terus setelah itu tim saya tanya, saya tanya sama dia, kamu paham? Paham mas, karena dia masih muda waktu itu kan ya, di bawah 30. Nah saya udah masih di bawah 40 kan, tapi di atas 30. Nah sudah, terus dia tanya, mas paham? Enggak, aku merikiti, aku bilang gitu ya. Kenapa? Istilah-istilahnya itu loh, CTR itu apa gitu kan ya, click through rate. Wah, boleh nggak jangan pakai bahasa-bahasa yang aneh-aneh gitu. Saya bilang gitu loh. Jadi istilahnya terlalu berat buat kita kan. Sulit. Ya, terlalu sulit. Kita kayak smooth gitu loh ya. Nah, dari situlah oke, tapi saya nggak menyerah. Kita ajain sekali lagi. Ya, kali ini biar temanku yang satu angkatan sama aku yang ngajarin. Sudah. Nah, dia ada yang senior ya. Saya suruh dia untuk ngajar. Dan dia kembali lagi, dia langsung boleh. Terus gimana? Bagi aja, terserah lu. Kan bilang gitu kan ya. Terserah Pak Jaya bilang gitu kan. Sudah. Saya adakan workshop lagi dan alhamdulillah saya paham, saya langsung praktek. Belajar ngitan. Sebenarnya simpel sih. Cuman kan banyak istilah-istilah baru yang mungkin berat buat kita yang sudah di atas 40 tahun gitu loh. Ya, kalau saat itu aja saya udah hampir 40 tahun, apa ini kan gitu loh. Nah itu aja sih bagi mungkin para desainer, apalagi desainer itu gini loh. Desainer itu adalah tipe kreator. Biasanya dia kurang dalam masalah pemasaran. Ya, nah kurang juga dalam masalah, nggak terlatih dalam masalah memproduksi. Nah ini makanya dia perlu ekosistem bagian hulunya adalah produsen, ekosistem bagian hilirnya adalah pemasar, kan begitu. Ya, nah kalau paling gampangnya hire aja orang yang ngerti pemasaran internet, tapi yang nggak mudah orang-orang yang ngerti pemasaran internet beneran. Biasanya mereka cenderung akan berwirausaha sendiri atau berjualan sendiri. Itu biasanya seperti gitu, nggak loyal biasanya. Nah makanya triknya macam-macam. Kalau nggak kita resellerkan atau dropshipkan, bisa juga. Tapi kalau saya bilang, mulai dari langkah yang kecil saja. Apa itu? Yang pertama adalah memindahkan showcase kita dari offline ke online. Itu paling gampang. Apa? Dengan cara ya seperti yang Mbak Nina lakukan, membuat akun sosial media. Sudah paling gampang gitu. Ya, foto diupload. Nah, cuman fotonya ya karena kalau kita jualan online itu kan kita bisa Ibu mau cari apa? Kita bisa jadi interaksi begitu. Kalau online nggak bisa terjadi interaksi seperti itu. Nah, kita makanya memprovide atau menyediakan semua informasi secara lengkap. Kira-kira kalau dia datang, dia akan tanya apa? Oh, dia lihat duluan secara visual. Visualnya itu dibutuhkan apa? Nah, seringkali ibu-ibu cuma visual bagian depan, foto sekali cekrek, udah cukup. Kasih size. Nggak bisa. Bagian depan secara utuh dipakai di tempat kondangan, kalau itu baju kondangan. Dipakai tempat kerja, kalau itu kerja. OOTD-nya bagaimana gitu gampangannya. Nah, setelah itu satu foto. Foto kedua, tampak belakang atau tampak depan lagi, tapi latar belakang putih. Tampak belakang, latar belakang putih. Tampak detail 1, detail 2, detail 3, kayak Mbak Nina tadi, detail 4, ya. Nah, habis itu size chart. Nah, ini penting, ya. Jadi detail-detail size chart. Nanti kenapa? Kalau biasanya gini, Mbak, ini size-nya ukurannya bagaimana ya? Saya bingung, saya antara X atau L atau apa ya? Kasih size chart. Dan size chart-nya jangan terlalu detail. Kita cuma pakai 2 ukuran. Lebar ini, ya, sama tinggi ini. Selesai. Jangan ini sekian, ini sekian. Ini ya enggak, kalau nggak cocok bagaimana? Kan begitu kan? Kan kita nggak akan membuat matriks sebanyak itu variabelnya. Cuma 2 variabel aja. Lebar, hitungnya dari mana, ya, atau lingkar pinggang yang hitungnya bagaimana, sama dari tinggi ke bawah atau dari sini, tinggi dari sini ke bawah. Itu aja. Dan size chart harus ada di setiap postingan. Tidak boleh size chartnya nanti gini. Size chart di highlight. Nggak boleh. Kenapa? Contoh gini ya. Kita nge-posting nih. Terus habis itu orang lihatnya dari explore. Wah, ternyata kita viral. Dia dari explore. Atau dia ngelihat punya kita katalognya, terus dia scroll sampai bawah. Ternyata itu di halaman, kalau di scroll mungkin masuk ke dalam baris ke 54 gitu misalnya gitu ya. Oh ini aku suka ini nih. Ya, dia lupa nge-save. Pas dia slide ya. Wah, suka nih aku nih. Terakhir kan
dia ngelihat aku size-nya mana ya, ditulisin size chart, lihat di highlight, terus dia pergi ke highlight, dia lupa nge-save, lupa simpan gitu kan, bookmark gitu kan, dia ke highlight, di highlight oh size-nya S atau X atau M, terus dia aduh scroll lagi, ya aduh tadi yang mana ya, kok nggak ketemu lagi. Iya. Paham ya? Sering kayak gitu loh, Mas. Betul. Ini disebut namanya customer journey. Jadi kita harus memahami journey-nya si customer atau perjalanan si customer dalam mendapatkan informasi produk itu sampai dia nanti bertransaksi membeli itu bagaimana dikasih kemudahan semuanya. Makanya saya sering mengatakan bahwa pebisnis itu kayak tukang urut. Tukang urut ya, tukang urut itu ngurut, melancarkan peredaran darah from hulu to sikil ya. Dari hulu ke hilir kan gitu loh. Hilir. Ya, gampangnya seperti itu. Nah, ini kelihatannya sepele yang saya katakan, tapi esensinya seperti itu doang. Nah, ini mempelajari esensi pemasaran yang simpel itu kan mempelajari customer journey. Bagaimana si customer-nya itu, perjalanan si customer itu, dia dari mendapatkan informasi, terus misalnya dapat informasi kita dari endorse. Ya, tadi kan kita bicara masalah toko online kita dipajang-pajang. Trafficnya belum ada, Mas. Endorse deh. Oke, kalau enggak iklan deh. Udah enggak, sekarang iklan itu gampang banget kok. Kalau teman-teman posting gitu ya, itu sebelah kanan ada promote post gitu aja. Promote gitu aja, selesai. Sekarang itu Instagram atau Facebook itu punya algoritma yang canggih banget. Jadi kalau misalnya saya ngeposting sesuatu produk, ya, dia sudah ngerti bahwa produk ini target pasarnya siapa. Dengan foto plus misalkan dikasih deskripsi doang, sama dikasih harga, ya, itu sudah ketahuan target pasarnya siapa. Itu secanggih itu. Ya, untuk memenangkan Pilpres saja Facebook bisa kok. Apalagi cuma sekedar untuk mencari pelanggan. Jalan. Ya. Ya, kan itu kan gara-gara mereka memiliki satu orang dimiliki 4.000 data point. Di data poinnya 4.000. Nama, alamat, hobi, macam-macam itu 4.000. Ya. 4.000 termasuk pertemanan, kata-kata yang sering diucapkan dan macam-macam barang yang sering dibeli dan lain-lain. Itu 4.000 itu dia punya, makanya bisa memenangkan pilpresnya di Amerika kan gitu loh, dan hampir seluruh dunia juga dilakukan seperti itu oleh Facebook gitu kan. Nah, apalagi cuma untuk mendapatkan pelanggan doang gitu loh. Nah, mereka udah bisa, ya itu canggih banget mereka. Jadi begitu kita promote post, mereka udah ngerti ngasihnya kemana. Masalahnya adalah nanti kita akan bersaing gini, begitu kita dipromote hari ini dengan pakaian seperti ini, target pasar seperti ini, dan kemudian si target pasar itu ngeklik, dia tidak sampai beli, besok, jangankan besok, 3 jam yang akan datang, si orang yang ngeklik pakaian kita itu akan mendapatkan iklan yang serupa. Makanya kita sebelum 3 jam itu harus bisa mengkonversi. Kalau enggak, dia akan beli ke produknya orang lain. Itu algoritmanya sosial media seperti Facebook, Instagram, seperti itu. Ya, nah makanya bagaimana biar dalam waktu 1 jam dia sudah bisa langsung konversi, dikasih kemudahan channel-channelnya. Oke, jadi kembali lagi ya, saya ulang ya. 1, rapikan dulu di sosial medianya. Kalau misalkan katalognya, katalog. Mau pisahkan boleh, kalau produknya nggak banyak, nggak usah pisahkan, nggak apa-apa. Tapi saran saya tetap dipisahkan, kalau mau beli, ke sini. Satu akun penarik traffic, 1 akun untuk katalog. Ya, sebetulnya sih katalog itu tidak ideal untuk digunakan tempatnya Instagram gitu kan ya. Nah, harusnya katalog masuk ke tempat toko online. Cuman kan behavior ya pelanggan masih banyak yang belum terbiasa di toko online. Biasanya di marketplace. Nah, hati-hati nih, kenapa saya jarang merekomendasikan marketplace kecuali untuk produk-produk yang teknis sifatnya. Itu pun juga sifatnya temporary corrective action, bukan long term corrective action. Karena di marketplace itu kita akan banting-bantingan dan dianggap komoditas. Nanti harganya banting-bantingan sama yang lain. Oh, habis lihat foto punya kita, di bawahnya di-suggest yang serupa sama marketplace. Biasanya begitu kan, mereka algoritmanya begitu. Wah, dia lihat lebih murah jauh nih, beli di bawah, padahal barangnya berbeda jauh gitu kan ya. Ya, nggak bisa bandingkan secara harga. Nah, jadi kembali lagi, 1 ya, kita punya tadi paling minimum adalah sosial media. Yang terbaik adalah punya toko online. Ya, toko online contohnya kalau teman-teman nanti buka di tempatnya Yuk Bisnis, itu sudah ada pilihan-pilihan toko online. Paling nggak ada 2 macam toko online yang kita sajikan. Yang pertama adalah UB Pro, itu yang official store yang versi lengkap untuk toko online, ya, punya plugin yang termasuk terlengkap di Indonesia. Ya, yang satu lagi adalah UB Mini, ini versi mininya. Mini ini untuk tokonya sosial media.
Jadi nanti gini, begitu orang lihat di sosial media dia srek, dia mau check out, biasanya terkendala. Terkendala apa? Aku harus transfer kemana ya? Kadang-kadang kalau harus ngechat ke tempatnya WA-nya, ngeklik di bio, ngechat di WA, nge-DM nggak dibalas-balas, kan? Itu bete itu kan ya. Nah, ini dikasih langsung check out-nya aja. Klik di tempatnya bio-nya, nanti langsung keluar katalognya, langsung bisa check out. Kalau dia tempatnya dia pakai influencer, saran saya kan kalau pakai influencer landingnya ada 2 macam. Satu akun sosial media kita, yang kedua langsung ke check out kita. Nah, jadi kalau misalkan akun sosial media, hai sis, gini, nah, dia gitu kan ya. Terus setelah itu akun sosial media, jangan lupa ya kalau mau beli di sini kan begitu ya. Nanti ada akun sosial medianya. Itu landing ke akun sosial media, nanti problemnya lagi cari-cari lagi. Nah, kalau pas promosinya pas bagian paling atas postingan kita itu nggak nyari. Begitu nggak seperti itu dia nggak nyari. Nah, kalau mau cepat sebetulnya apa? Yang benar adalah dari influencer di story, terus habis itu scroll ya, swipe up ya. Kalau mau beli, yang tertarik swipe up ya, langsung swipe up, masuk ke tempat toko online-nya dia. Nah gitu. Nah dari toko online dipasangin pixel. Ya, pixel itu artinya pelacak. Nah itu bisa dipasangin pelacak. Kalau dia nggak order hari ini pun juga, dia sudah ngeklik, udah swipe aja, ya, itu besok diikutin iklannya terus di sosial media. Ya. Nah itu tekniknya seperti itu. Ini agak teknis banget dah ya. Yang kerjaan tempat saya pun juga anak-anak muda. Tapi paling nggak saya mengajarkan strategisnya lebih dahulu. Seperti gini loh. Sosial media udah sangat canggih banget. Meskipun saya nggak suka dengan kata-kata seperti ini karena ini bukan punya Indonesia nih. Mas Indra nonton tuh. Tuh, iya. Mas, baru mau bilang. Mas Indra sign out. Nanti saya jadi malu nanti. Iya, Mas Jen, matur non sewu nih banyak yang halo hai dari tadi. Oh, siap, barangkali siap. mau apa namanya saya halo dulu. Kayaknya banyak followersnya Mas Jen nih. Oh enggak, followersnya Mbak Nina banyak banget tuh. Mas Indra. Ya, oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam semuanya. Udah, kalau ada yang mau tanya juga boleh juga sih, Mbak Nina. Iya, sampai di sini. Iya. Siap. Tadi udah ada beberapa pertanyaan tuh Mas J. Berarti kalau misalnya bingung-bingung untuk desainer, siapkan aja produknya untuk siap tampil di sosial media gitu ya Mas. Di foto, kemudian dibuat deskripsinya sejelas mungkin, sedetail mungkin, sampai terakhirnya itu ada size chart itu ya Mas ya. Betul, Kita juga berempati kepada kalau customer mau beli itu journey-nya seperti apa sih gitu ya Mas. Nah itu yang divisualisasikan melalui sosial media gitu ya Mas ya. Iya betul. Itu dulu deh gitu. Yang lainnya kayak yuk bisnis aja. Enggak sih. Kalau sebenarnya yuk bisnis itu kan membantu untuk toko online-nya sih ya. Kan kita memang ada komunitasnya juga kan. Sama kita juga membuat program yang sosial juga kan dengan Pegadaian kan ada program Aku Sapa itu kan. Itu kan gratis semuanya kan. Jadi kan teman-teman yang mungkin logonya belum pas. Kayak kemarin ini ada satu namanya teman desainer mungkin ya, saya nggak ngerti dia buat namanya Jadi Batik ya, DJ Batik dan Jadi DJATIK. Nah ini kalau kita bicara masalah batik itu kan akan dibandingkan sama batik yang lain. Jadi market size medan tempurnya ini itu kan luas banget kalau bicara masalah batik. Market size-nya luas tapi kompetisinya juga udah berdarah-darah kan gitu loh bicara masalah batik. Nah kan harusnya dikecilin lagi, misalkan batik untuk kerja, ya, maksudnya batik kerja wanita, batik kerja warna hitam, batik kerja polosan atau batik kerja minimalis. Itu kan harus diperkecil lagi niche-nya. Jadi kan paling nggak kita berperang itu di medan perang yang kita bisa menang duluan. Nah di situ kita mulai nanti membesarkan market size kita pelan-pelan gitu loh, jangan sekarang gitu loh, ya, jangan sekarang gitu kan. Yang penting market share-nya kita nomor 1 duluan. Nah, kalau bisa seperti itu. Iya, siap. Ya, tadi udah ada yang tanya, mana ya? Wah banyak yang join, Bu. Oke, saya dulu deh Mas Dian nanya. Siap. Nah,
Berarti apakah penjualan online ini jadi salah satu alternatif atau mungkin di masa pandemik ini satu-satunya alternatif kali ya Mas J ya? Karena kita nggak tahu pandemik ini selesainya kapan, sampai kapan, berapa Iya. lama gitu kan. Karena ya itu PSBB kadang ada, kadang nggak ada. Iya. Gitu. Gimana Mas? Ka- Kalau membidiknya target pasarnya terutama para ibu-ibu ya, Mm-mm. netizen, Mm-mm. apalagi di atas 40 ke atas, percaya deh, mereka sekarang sudah kecil kemungkinan mereka akan berani keluar untuk belanja. Ya, ada itu teman-teman saya yang sampai sekarang tanya gini, loh Mas Ci, emang ke Jakarta itu sudah boleh toh Mas Ci? Lah kali Mm-mm. kemarin aku udah 2 bulan kemarin bolak-balik ke Jakarta setiap minggu kok. Kan Mm. nganterin istri ke check up gitu kan. Nah, saya bilang gitu, oh udah boleh nggak pakai apa peraturan kayak di swab atau apa rapid test itu nggak ada, pakai surat nggak ada gitu loh. Karena apa netizen itu kan dia cuma nonton berita di sosial media, ya kan kayak Bu Tejo kan begitu loh ya. Jadi uh, apa ya informasi yang ada di sosial media dipercaya secara langsung gitu loh. Padahal itu belum tentu benar, belum tentu kenyataan sesungguhnya. Nah, makanya saran Iya. saya udahlah ikutin trennya mau ke online mau apain lagi, ya kan? Nah ini kemarin ada juga nih satu orang yang nge-DM saya gini, dia bilang pas pandemi ini dia benar-benar nggak bisa jualan sama sekali karena mallnya tutup. Nah sudah akhirnya terus dia bangkrut, sekarang dia nyisain stok-stok di tempat gudangnya dia, minta bantu jualin. Saya bilang gini, udah gini aja, ibu minta tolong di apa foto-fotoin produknya, didatain, diketikin. Saya tulis satu persatu ya, nggak harus tulis sih Bu, diketikin aja sih, difotoin, terus habis itu produknya apa, terus nanti habis itu dikasih apa ada berapa banyak, saya bantu tarikan pembelinya deh. Oh gitu ya, saya usianya 60 tahun nih, waduh, saya suami istri usia 60 tahun, waduh, susah nih kan ya. Udah, anaknya ada nggak tante, saya bilang gitu kan ya. Nah, kalau anaknya ada, anaknya boleh nggak suruh hubungin saya, biar lebih mudah gitu loh. Ya, dia bilang saya yang penting bisa pulang kampung aja, ini uang apa produk-produk biar bisa terjual terus saya bisa pulang kampung, itu dia cuma bilang seperti itu aja. Nah jadi teman-teman ya yang masih muda-muda sudah pilihannya cuma mau masuk online atau enggak tutup aja deh. Kenapa penjualan pada saat pandemi 50% tuh naik, penjualan online tuh naik 50%, ngeri deh. Ya ngeri banget sekarang itu. Ya itu nggak ada pilihan kalau untuk usia 40 tahun ke atas deh target pasarnya. Iya, yang naik 50% itu apa Mas J? Karena yang fashion ini ampun-ampunan Mas J. Ya, fashion Ininya itu katanya teman-teman. ada data yang menarik dari BPS ya, cuman saya kan nggak inget banget datanya. Kenaikan 40% pada saat masa PSBB kemarin. Itu dari data Badan Pusat Statistik ya, yang dikeluarkan barusan pada saat new normal ini. Nah, terus kemudian fashion yang turun adalah fashion hijab. Ya, turun kenapa? Karena di dalam rumah nggak perlu pakai hijab. Nah, tapi fashion yang biasa itu naik pada saat pandemi. Lucu ya, fashion biasa naik pada saat pandemi. Ya, ini dibandingkan dengan sebelum pandemi yang data sampling yang dipakai itu di bulan Januari sampai Maret ya atau Februari, sampai Februari ya salah, Januari ke Februari dibandingkan itu baseline-nya di Januari Februari dibandingkan dengan data pada saat ada COVID. Itu busana yang biasa naik 50%. Perlengkapan rumah tangga naik 50%, bukan naik 50%. 50% penjualan online naik. Ya. Tapi presentasinya saya lupa ya, harus dia datanya duluan. Kalau yang busana yang non muslim, maksudnya busana yang non muslim itu bawahan gitu ya. Nah, itu naik. Penjualannya naik pada saat pandemi. Ya, ibu-ibu banyak yang mungkin stres atau nggak ada kerjaan ya. Jadi belanja. Bukan kerja. Gitu. Bapaknya yang kerja. Iya, bapaknya Iya. work at home, ibunya shop from home. Sayang banget. Iya, ya itu Mas J, banyakannya yang jadi masalahnya desainer itu adalah mereka sebenarnya punya produk-produk yang berkualitas kan gitu, tapi Iya. di masa sekarang ini nggak ngerti gitu gimana cara berjualannya. Kalau yang tadi Iya. Mas J sampaikan misalnya anaknya nih mau belajar, itu menghubunginya Iya. kemana Mas J? Ini aja, saya sebetulnya saya besok tuh ada kelas online.
gratis kok. Besok kalau mau nonton juga gratis. Saya kasih judul kan rebranding UKM. Memang nggak banyak hubungan banget sih, tapi kalau nggak paling nggak gini aja. Bisa cek aja saya punya materi-materi formulabisnis.id. Itu sudah komplit sih. Formulabisnis.id dan gratis kok. Ya, ikutin yang gratis duluan aja, kalau saya yang berbayar ya. Yang gratis dihabisin duluan. Ya, yang kan Di YouTube. kadang-kadang teman-teman di YouTube ada, kalau di YouTube Jaya Setiabudi jelas. Kalau yang di kalau sudah saya kompilasi dalam bentuk formula Bisut.id itu sudah dalam bentuk semacam kayak aplikasi gitu. Itu progresi web app ya. Jadi kayak website yang sudah dalam bentuk kayak seperti aplikasi, betul. Jadi insya Allah nanti paling 2 minggu lagi sudah launching aplikasinya Android dan iOS. Apple-nya, iOS-nya ya, sudah keluar. iOS. Wow, mau soalnya saya juga usianya kan udah di atas 30 ya Mas Jaya, jadi agak sulit nih menerima istilah-istilah online. Udah pusing. Jadi sibuk ngapalin istilah. Ya betul. Nah, menurut saya gini, saya memberikan jembatan sih sebetulnya kepengennya. Kemarin kan pada saat diundang oleh IFC itu kan ini kan ada materi yang saya sampaikan tentang online marketing tuh. Nah itu sebenarnya kan untuk orang pemula yang belum ngerti, untuk desainer yang belum ngerti masalah istilah-istilah yang aneh-aneh, paling nggak mengerti strateginya. Kalau kita ngerti gambaran strateginya, kan kita jenderal nih, ngerti strategi. Nanti kita tinggal ngambil para letnan ya, sama perwira pertama sama sersan-sersan di lapangan gitu loh, prajuritnya tuh di lapangan. Ya, nanti biarkan mereka yang berperang, tapi kita yang membuat susun strateginya. Yang penting kita ngerti gambaran besarnya seperti apa. Tidak harus ngerti teknis banget sih ya, tapi ngerti, iklan tuh begini. Simple banget kok. Kita punya produk, ya, ini traffic, digenjot traffic. Ya kan begitu aja, kan? Nah, digenjot traffic, orang tertarik nggak dengan produk kita? Kalau tertarik dia beli, dikasih kemudahan pada saat dia beli. Itu aja, simpelnya begitu aja. Nah, maksudnya ini showcase-nya ada di mana? Informasinya lengkap atau tidak? Nah, yang kebanyakannya gini, saya itu sudah pasang loh foto saya tuh di sosial media, sudah komplit banyak banget tuh Mas J. Udah 50 produk saya posting di situ, tapi nggak ada yang beli Mas J ya. Nggak ada yang beli. Lah produknya cuma satu arah, cuma ke depan doang. Enggak, saya fotonya 5 Mas J. 5 pas begini Mas J, pas begini Mas J, pas begini Mas J, pas begini, full semuanya. Sama aja. Itu dihitung satu Mas Yan, kan gitu loh. Jadi harusnya apa? Foto minimum 5 plus 1 video. Jadi pada saat foto-foto produk itu, ini kan teman-teman desainer udah ngerti nih, pada foto-foto produk bagusnya direkam. Nah, kalau saya ngerekam pakai kamera HP kok, ya direkam aja, sudah pakai kamera HP. Habis itu nanti baru diupload dua-duanya. Nah, kalau di toko online itu ada slider, ya, ada scroll, dua-duanya diupload, upload di slide-nya, upload di scroll-nya. Karena biarnya orang pas nge-slide ini kan dia kan slide ganti dia terus kadang-kadang gini ke kiri lagi. Nah kalau scroll ke bawah dia bisa lihat 2 foto sekaligus. Nah jadi dia lebih akan nyaman scroll dibandingkan dia begini. Slide. Nah makanya yang ada di slide diulang ditaruh di bawahnya lagi, bahkan lebih banyak di scrollnya. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau kita punya toko online. Itu contohnya. Ya. Nah, semakin banyak informasi. Ya. Nah, terus gini Mbak Nina, ada satu lagi nih. Jangan kita berpikir menunggu. Cik, hotelnya diteleponin dong. Dia telepon lagi nih. Hotelnya diperpanjang lagi, Pak. Enggak, ini hotelnya dan nelpon dikiranya nggak jadi ke sana nanti. Iya. Jadi kita punya toko online nih ya. Kita punya toko online, toko offline ya. Itu sekarang tetap bisa digunakan. Ada telepon masuk mungkin Mas J-nya. Ya. Halo? Bisa? Iya. Bisa lagi nggak live-nya? Halo, assalamualaikum. Bisa Mas. Dengar?
Salam. Siap. Jadi gini, jadi begitu kita punya toko offline, dulu juga gini, yang terjadi gini, toko offline itu biasanya kita cuma nunggu ada customer. Nggak bisa begitu. Harusnya toko offline ini menjadi yang sebenarnya warehouse store menangkap catwalk. Nah, jadi didesain, jadi desain begini nih. Ini misalnya ini adalah toko offline saya. Jadi toko offline ini menangkap catwalk. Jadi saya begini. Nah, begitu ya. Itu yang harus dilakukan oleh teman-teman para desainer. Jadi ya, dan ingat ya, wah berarti nanti harus standby para cewek-cewek yang cantik-cantik. Enggak harus. Ya, emang yang beli semua cantik semuanya. Kan enggak juga. Nah, tidak kan, yang paling tidak istilahnya good looking lah gitu ya. Bisa good looking aja kan. Contohnya kayak ini ya, yang namanya Zappos itu dulu. Zappos itu kan dulu saingannya Amazon. Nah, Zappos ini toko online-nya dia atau marketplace-nya dia ini produk-produk itu divideokan oleh karyawannya dia. Jadi dipakai oleh karyawannya dia, cuma sederhana saja. Cuman begini nih, videonya cuma begini, terus begini, ya. Nah, hal yang sepele-sepele seperti gitu, ya, itu yang dilakukan, terus habis itu setelah video, foto-foto, detail-detailnya. Sederhana seperti itu. Nah, jadi jangan sampai nganggur, nggak produktif. Jadi di rumah, gunakan tokonya yang sekarang yang mungkin kelihatannya tutup, tapi kok orderannya rame, paketnya pergi terus, ya, penjemputan paket terus, ya kita jualan online, gunakan tempat kita sebagai catwalk. Kan begitu loh, ya. Ya, House of Catwalk. Gimana lah, nggak ngerti. Gitu lah ya. Iya, Mbak Nina, ya. Iya, siap. Keren, Mas. Aduh, saya juga kemarin pas belajar via ISEF itu, Mas, Bank Indonesia yang IFC, banyak banget catatannya, Mas. Masya Allah. Oke, Nina nih pembelajar sejati. Iya nih, tapi belum jadi-jadi mau ikut Kopdar Akbar nih, Mas, keburu. Kapan ada, Mas? November ini, Mbak. Oh, di Semarang ini ya? Iya, di Semarang. Ini makanya saya sekalian mau survei tempat kan. Oh, di Bandungan sih, Bandungan agak sedikit atas. Semarang agak atas sedikit, jadi itu tempatnya adem, enak. Ya, nah itu cuman kita batasi memang setengah kapasitas saja sih, dari 1.200 jadi cuma 500 orang. Ini yang daftar aja sudah hampir 300 nih sekarang nih, untuk November nanti. Paling perkiraan saya sih paling bulan ini kemungkinan besar sudah habis tiketnya. 500 orang. Iya, kangen sama ilmu-ilmunya itu loh, Mas. Masya Allah. Insya Allah harus dicas terus kalau belajar, Mas. Iya, betul. Ya, kalau nggak gitu nanti kita itu nggak update ya, Mbak ya. Dan betul. Saya itu belajar banyak itu dari anak muda loh, Mbak. Jadi di office saya aja sekarang itu di bawah 30 tahun semuanya. Wow. Paling mungkin yang di atas 30 tahun cuma 2 orang 3 orang ya. 2 orang mungkin ya. Ya, CTO-nya ya, terus siapa lagi ya. Sebenarnya semuanya di bawah 30 tahun semuanya. Nah, dan CEO saya di bawah 30 tahun. Saya serahkan sama dia yang lebih muda. Wah, anak muda-muda itu kan ngikuti trennya cepet banget, Pak. Update. Betul. Nah, kita kan memahami leadership kan. Ya. Yeah. Nah, kita yang bimbing mereka kan. Kita yang mungkin ngerti strategi. Tapi kan si anak-anak muda itu yang mengupdate secara teknisnya ya. Secara medianya. Ya, betul. Canggih Mbak. Iya, Masya Allah. Ya, Mas, izin mulai ada pertanyaan dari Ani Guntarti. Wah, Ibu Ani, halo, assalamualaikum, apa kabar? Bu Ani ini profesor, Mas, dokter. Iya, Dokter Ani ya. Bagaimana caranya mendesain atau merancang suatu networking di sosial media, katanya Mas, perlukah talenta spesial? Iya. Kalau saya sih mulai dari satu hal aja ya, menebar kebermanfaatan. Buat saya nomor 1 itu duluan. Itu kalau orang sudah menebar kebermanfaatan, ya insya Allah mau sosial media pun yang sifatnya sebenarnya sosial media kan setengah goib ya. Setengah goib itu maksudnya apa? Kita nggak ngerti kapan malaikatnya akan lewat meniping kita, tipping point kan oleh Malcolm Gladwell.
meniping. Tik, ada yang nge-share satu orang dan mungkin dia jutaan followernya, ya, tahu-tahu boom gitu aja. Dan orang itu mungkin digerakkan hatinya oleh Allah, ya, lewat algoritma sosial media atau bagaimana saya nggak ngerti ya. Intinya gitu kan, intinya simpel saja sih. Intinya kita selalu berbuat baik, sharing kebermanfaatan, ya, insya Allah ya itu kalau malaikatnya lewat ya akan kelewatan. Itu mulai dari situ. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pakai leverage, gitu kan? Nah, kan pakai leverage. Leverage-nya bisa influencer, ya, bisa iklan berbayar. Jadi kan, jadi ada organik, ada growth organik, ada yang non organik yang pakai traffic berbayar, bisa juga, kan begitu. Nah, dari situ itu database, yes. Tapi database we don't own, we cannot control. Nah, jadi yang tidak kita miliki dan nggak bisa kita kontrol karena kita sangat ketergantungan terhadap algoritmanya si Instagram misalnya begitu atau Facebook. Ya, sekarang Instagram lah, Facebook sudah tidak bertumbuh lagi. Nah, jadi artinya apa? Contoh sederhana ya. Instagram itu kalau kita punya follower 100.000, kita posting itu yang melihat organiknya itu hanya bisa di 5.000 saja, alias 5% doang. Nah, sisanya itu harus via share, ya, terus atau kita boost post, paid promote, ya. Nah, ini kan karena Instagram pasti juga kepengen dapat duit toh. Nah, makanya dapat duitnya dari situ kan, supaya kita bisa mengcover semua fans kita atau follower kita, itu kita tetap masih harus apa namanya boost post itu, iklan itu, ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Makanya saya mengatakan ini we don't own, we cannot control. Nah, bagaimana biar kita bisa memiliki, konversikan dia. Misalnya contoh begini, gratis ebook, ya, di link ini. Nah, pada saat dia mau mendapatkan ebooknya atau mau mendaftar seminarnya, dia harus mengisi data. Nah, pas dia mengisi data, kita dapat datanya, kita konversi datanya itu. Ya, jadikan nomor WA. Ya. Nah, kita ngerti nomor WA-nya. Ya, terus habis itu nomor HP-nya jelas ya sama alamat emailnya. Nah, itu nanti baru kita bisa touching dia dari media-media yang lain. Ya, itu contohnya seperti itu. Nah, ini sudah mulai kita memiliki database itu. Ya, dan kita bisa mengontrol database itu. Ya, gitu. Siap. Seperti itu, Bu Ani. Mudah-mudahan terjawab. Kemudian pertanyaan dari Laundry Sepatu Winky, Mas. Mas J mau tanya, kita yang mau buat tas yang ngetrend itu, kita observasi sama produk yang serupa, membandingkan baru buat diferensiasi, bolehkah? Katanya. Bikin produk tas, Mas. Bikin dulu baru buat diferensiasinya, katanya. Nah, jadi gini, ada macam-macam ya. Tas berdasarkan konteks dalam artian desainnya, atau tas berdasarkan fungsionalnya. Ya, ada tipe-tipe orang yang mungkin katakanlah dia tipe ATM, amati tiru modifikasi, ya. Ada juga yang mungkin kreator murni, orangnya beda-beda. Tapi yang jelas buat saya gini, saya selalu mengatakan kalau bicara masalah tas, ada baiknya kita bicara masalah everything design for a reason. Ya, saya ambil contoh. Kalau saya nyari tas ini aja, saya keliling lebih dari 10 mall, baru saya dapat satu tas. Kenapa? Satu, saya kayak tadi Mbak, journey-nya customer mencari, ini journey-nya customer menggunakan, atau behavior customer menggunakan. Misalkan behavior-nya, saya membutuhkan tas ini untuk apa? Kebutuhan tas saya ini, saya pakai untuk tas lempang. Oke, begini. Nah, menghadapnya ke belakang. Oke, ini saya peragakan ya. Nah, begini. Terus, ya kan harus all out ya, harus totalitas. Oke, totalitas tanpa batas. Saya membawa apa saja. Itu harus data. Target pasar saya membawa barang apa saja. Karena itu nanti yang akan digunakan untuk mendesain kompartemennya. Oke, saya membawa iPad. Ukuran berapa? 10 inch. Berarti ini harus muat iPad 10 inch. Oke, saya membawa HP. Kalau HP, pada saat saya mau ngambil, bagaimana biar tidak ribet tapi tetap aman. Pas saya sling begini, HP harus ada di sini. Makanya di sini ada resleting. Ya. Nah, ingat biasanya orang mendesain tas, ya, itu cuma berdasarkan estetika di luarnya, di dalamnya tidak jadi estetik lagi atau tidak fungsional. Contohnya apa?
kompartemen, di dalamnya nggak ada. Jadi naruh barang semua jatuh ke bawah semuanya. Tidak ada dibagi menjadi dua, setengahnya kalau taruh di atas ada, taruh di bawah ada. Bawah. Jarang ada yang seperti itu. Ya, nah makanya saya bilang gini, kamu mendesain tas, riset nggak? Saya tanya sama teman-teman gitu. Iya. Riset gimana Mas Ji? Riset target pasarmu siapa yang menggunakan tas dan dia bawa barang apa saja? Itu nggak banyak orang seperti gitu. Nah begitu kita mendesain seperti ini, kita ngerti fungsionalnya duluan, ya, itu tas kita sudah punya nilai lebih. Kedua baru bicara masalah desain ya. Ya, memang banyak orang yang mungkin lebih berbicara masalah estetik dibandingkan efektif. Estetika lebih dahulu. Ya silakan. Kalau bicara masalah estetika nggak beda sama fashion tadi akhirnya. Ya, tapi saya sendiri adalah orang yang tidak suka namanya niru orang lain. Ya, apalagi kalau kita bicara masalah fashion. Fashion itu create trend, bukan follow trend. Ya. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau saya melihat pakaian-pakaian seperti ini, oh ini mereknya Nina Nugroho. Kan gitu loh. Oh ini Rosi Ramadi. DNA-nya sudah jelas garis-garisnya. Ya, tidak boleh saya ini sekarang lagi tren yang seperti itu loh Mas J, aku buat yang seperti itu. Anda tukang jahit. Dan Anda pedagang, Anda bukan brand owner. Nah gitu, jadi kastanya berbeda itu ya. Follower ya, bukan. Ya, tapi biasa begini. Tapi Mas J, yang penting kan omsetnya gede. Omset tidak menunjukkan kestabilan usaha. Ya. Nggak sustain ya Mas. Enggak, ya. Sales itu tidak menunjukkan kestabilan usaha. Kalau yang sustain itu brand. Ya orang akan, ya kayak ini nih, ini rumah makan yang nggak pernah diiklanin. Ya, rumah makan nggak pernah diiklanin, tapi kok saya sudah lebih dari 10 tahun berarti saya makan di sini. Mungkin hampir ya 15 tahunan ya, atau sampai 20 tahun ya, saya makan di sini. Dan sustain. Gitu. Kadang-kadang teman-teman tuh kepengen rezekinya rezeki macan. Begini, turun. Begini, turun. Gitu ya. Enggak, kita kepengen yang begini terus. Evergreen ya. Nah, gitu. Bagaimana caranya itu kan ya? Gitu ya, Mbak Nina. Luar biasa. Iya, Mas. Jadi Nina udah punya ini Mas, udah punya uniqueness belum di matanya Mas J nih? Mumpung ketemu. Nah, saya belum lihat banget di mana di itunya di katalog semuanya. Tapi kalau dari Mbak Nina cerita, Mbak Nina ngerti. Tadi Mbak Nina sudah ngomong masalah ciri khasnya ada di sini, dari sini. Mbak Nina udah ngerti. Nah, kan ibarat gini. Ada ini, mungkin ada garisan sebelah mana. Garisan tidak harus vertikal terus, ada mungkin horizontal, ada vertikal, tapi ada ciri khas garis, ciri khas kerah, ciri khas ini. Nah itu pas nempel di tempat motif, misalkan motifnya seperti gini, ini motifnya bisa seperti gini, tapi ininya ciri khasnya, ciri khasnya tetap ada, ciri khas desainnya, kan gitu. Atau kalau misalkan nggak boleh seperti gini, karena ciri khasnya adalah harus polos, tidak boleh berbunga, boleh juga, kan begitu ya. Nah, jadi mau gonta-ganti warna-warninya, ini merek ini deh, gitu loh. Udah ketahuan banget gitu. Dari jauh udah ketahuan. Iya, soalnya baru 4 tahun yang lalu nih Nina bawa produk ke Mas J. Sekarang udah banyak banget berubah, Mas. Nanti kapan-kapan belajar lagi ya, Mas. Amin, insyaallah. Sekarang saya yang harus belajar, jangan-jangan udah Masya maju Allah. banget nih ya. Udah lewat Amin doanya Mas. Mas lagi Mas pertanyaan dari Artisan Coffee. Wah, assalamualaikum Guru Handa Mas J. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta pendapat Mas soal penggunaan aplikasi TikTok untuk promosi bisnis, mengingat ada stigma negatif dari aplikasi ini. Terima kasih Mas J katanya. Jadi sekarang udah bukan Instagram, Facebook lagi Mas, banyak juga jualan via TikTok Mas. Iya. Kalau teman-teman mau cari traffic ya silakan. Tapi kalau kemarin sempat saya diomongin Mas J, main TikTok lah. Saya bilang saya tidak. saya sesimpel itu. Sebenarnya saya main sosial media begini pun juga ini buat saya adalah darurat. Bagi Indonesia itu darurat. Karena data kita sedang nyetor data tempatnya Marzuki. Ya gitu loh. Kita sedang nyetor data ke tempatnya mereka gitu loh. Ya ini buat saya darurat. Tapi karena memang Indonesia tidak punya saingannya saat ini. Sayang sekali gitu loh. Ya. Nah, tapi kan insya Allah traffic source tidak hanya sosial media saja. Nanti kan ada yang lain yang kita upayakan sedang membuat juga. Kayak saya sedang membuat aplikasi sarang semut. Itu bagaimana muterin video-video ke tempat
aplikasi kita kan begitu. Ini contohnya. Upaya kita lah. Tapi kalau ditanyain, masih TikTok bagaimana? Buat saya gini, ya. Memang ada sosial media yang stigmanya negatif. TikTok kah, Bigo Live kah, ya, atau apa, yang lain-lain lah gitu ya. Nah, silakan kalau buat saya gini, target pasarnya siapa? Kalau target pasarnya anak muda, alay-alay, ya mungkin cocok ya, ya kalau main ke TikTok gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya ini, apakah, saya nggak ngerti, cek aja, apakah sekelas misalkan Hermi, Louis Vuitton, dia akan jualan di TikTok nggak? Gitu loh. Nah, kira-kira target pasar kita, ya, kita akan bidik ke sana nggak? Kalau kita ke sana, brand kita akan turun nggak? Image brand kita turun nggak? Kalau image brand kita turun, ya jangan lakukan. Kalau saya ke sana, image brand saya akan turun, jelas. Ya kayak, waduh, Mas J main TikTok gitu kan ya, jadi yang jadinya awalnya biasanya agak serius, jadi bercandaan lah, misalnya gitu. Mas Indra lah paling gampang. Mas Indra kan, kalau saya masih selengean nih, Mas Indra coba suruh ke TikTok. Nah, kemungkinan besar nggak mau deh. Saya juga nggak boleh. Sama anak-anak saya juga nggak boleh. Iya. Ya karena nanti kembali segmennya ya. Betul, segmen dan citranya akan berbeda. Iya. Oke. Mas, balik lagi. Ada pertanyaan lagi dari Asmarahani _Francia. Selain kita punya akun medsos, hal yang paling penting apa ya, Mas, untuk memaksimalkan usaha online? Kemudian untuk akun medsos kita lebih maksimal mana? Follower dengan beli atau organik katanya, Mas? Iya. Jangan pernah beli follower. Ya, jangan pernah beli follower. Boleh endorse, tapi endorse itu pada dasarnya mempersiapkan, endorse adalah traffic. Sebelum traffic digenjot, siapkan rumah trafficnya duluan yang cantik. Jadi pada saat digenjot traffic, orang tidak boncing. Ya, orang akan ngiket. Wow, kok baru nemu ya? Kok baru nemu yang kayak ginian? Ini ternyata ada ya? Ini bagus banget ya? Jangan sampai, udah dipromosin kayak doang, jangan sampai gitu. Jadi ini udah siapin duluan, konten-kontennya udah siapin duluan, sehingga pada saat digenjot traffic, dia tidak boncing. Tapi kalau beli follower, jangan. Beli follower jangan, itu jelas akan merusak teman-teman. Contoh nih ya, teman-teman, saya sengaja kalau di tempat saya, itu ada yang yang komentarnya agak sedikit, misalkan nyotehnya nggak sopan, itu sudah saya kalau nggak saya tekuk-tekuk, saya blok. Kalau saya tekuk-tekuk, mas tekuk-tekuk itu gitu. Saya lempar ke atas untuk dihabisin sama teman-teman, ya, supaya ini tidak ada orang-orang seperti ini lagi yang nggak punya adab di tempat akun saya. Jadi akhirnya akun saya itu akan hanya di-follow oleh orang-orang yang insya Allah punya adab kan gitu. Itu contohnya. Dan soalnya kan banyak alayers kan gitu loh. Ya, ini dulu saya pernah kejadian soalnya seperti gitu. Ada teman yang butuh duit terus dia bilang, Mas, tolonglah aku inilah Mas, aku paid promote masjid deh, istilahnya endorse akunnya masjid, akunnya dia besar tapi agak alay-alay gitu loh. Aku endorse akunnya masjid biar orang follow macam masjid. Ya, udahlah, bantuin aku lah Mas, beli 10.000. Saya oke. Waktu itu saya kasih ke dia duit, terus sampai 10.000 kenaikan, terus habis itu apa? Yang komentar tuh loh, nggak karu. Nah, Mbak Lina? Nah, kembali lagi. Ya, Mas. Ya. Yang komentar alay-alay. Iya. Jadi yang ya itu daripada begitu sudahlah, growth organik. Kita tidak mencari quantity, kita mencari quality. Iya. Ya. Dan bisnis kan kita niatnya keberkahan gitu ya. Kayak ininya nih. Wah, itu selagi. Boten Mas. Betul, rahmatan lil alamin. Ya. Tuh. Siap. Kemudian beberapa pertanyaan lagi Mas, izin.
Aduh, mohon maaf nih hotelnya. Maaf ya hotel. Nggak, udah teleponin Nadia hotelnya ya. Sudah teleponin Iya, hotelnya? Udah ya? Minta es dong ini ya. haus. Iya. Iya, tadi udah jadi model segala. Aduh, minum, minum, minum. Jadi Monggo. supir juga iya gitu ya. Iya, nih Mas dari Hesti Adila. Assalamualaikum Mas J, izin tanya, saya usaha donat dan roti. Nah, menurut Mas J untuk masa pandemi baiknya siapakah target pasar kita katanya? Ya, memang bicara masalah apa Target market. bakery itu ya yang apa Bakery. nggak bisa di online kan ya pasti akan turun gitu aja kan. Cuman kan pada dasarnya sekarang sudah mulai naik sih sebenarnya sudah mulai naik. Ya, saya kemarin memberikan suatu apa istilahnya guidance ya 3 hal. Market yang sama, produk yang berbeda. Jadi misalkan produknya di switch lebih dahulu, ya atau produknya disesuaikan. Ya misalkan yang tidak, yang misalkan rumah makan sekarang bisa beralih, yang kemarin bisa beralih ke frozen, atau sekarang bisa dua-duanya, ya rumah makan beralih ke frozen, ya. Nah, ini kan dalam artian apa namanya line produknya masih sama, ya. Iya, Atau yang makanan. kalau produknya berbeda, tapi apa namanya target pasarnya sama, produknya berbeda. Jadi gunakan Iya. database yang ada, itu jual produk yang berbeda. Ya, ingat kata kuncinya, people who bought this may also bought this. Orang yang beli ini juga beli ini. Nah kan begitu. Misalnya ibu-ibu muda yang biasa beli ini, biasanya juga beli itu. Nah produk pasangannya yang dibutuhkan sekarang itu yang Jual juga. dipasarkan. Ya pada saat ini pasarkan. Ya untuk mensubsidi yang lagi sepi. Ya, yang maksudnya lagi sepi. Jadi memang database ini memang apa ya? Mutlak buat saya sih. Di era seperti sekarang ini database itu mutlak. Makanya saya sangat heran. Ada waktu kemarin itu saya beli perangkat elektronik di marketplace. Karena kalau udah elektronik udah lah, larinya ke marketplace mau nggak mau. Nah terus sudah saya beli, saya pasang ke mobil, terus kemudian bermasalah. Saya ngechat nih. Padahal saya pas belinya aja, saya belinya tidak, saya hanya mencari informasi di apa marketplace, habis itu saya belinya offline. Saya beli offline. Itu dia nggak mau ngasih nomor WA-nya dia. Masih ngechat sama saya via chat marketplace. Lucu banget. Sampai saya bilang gini, WA-nya berapa Om? Saya tanya begitu kan. Jadi juga dia jualnya sama saya, dia nggak ngerti usia saya, nggak ngerti apa namanya. Saya nggak ngerti dia usianya berapa juga, tapi ya lucu sama pelanggan kok kamu kan gitu loh. Kamu gitu kan. Ya sudahlah, saya layanin aja, dia bilang kamu mungkin dia lebih tua daripada saya, jadi saya panggil Om kan gitu loh. Ya, terus saya bilang gini, Om nomor WA-nya berapa Om? Kata gitu kan. Bisa nggak saya chat via WA saja, kalau di sini kan saya nggak dapat notifikasi, nggak selalu saya nyalakan gitu kan. Nah sudah saya minta, dan dia wah nggak di sini aja. Lucu ya Om ya, di era seperti sekarang ini yang database itu diminta atau sama orang, ini Om dikasih database nomor ya malah nggak mau. Ini kan lucu gitu loh. Ya, nah jadi ya inilah buat saya kalau orang punya database pada saat pandemi seperti gini nggak benar-benar berdampak banget. Nah ini sebagai informasi, saya punya alumni YA itu pada saat sebelum pandemi penjualan produknya dia itu 6.000 sampai 12.000 pengiriman sehari. Sehari. Oke. 6.000 sampai 12.000 pengiriman sehari. Pada saat pandemi tembus 20.000 sehari. Wow. sehari ya pengirimannya segitu. Jadi yang lama-lama making dia apa? punya lama-lama dia punya ekspedisi sendiri tuh. Iya betul betul sudah segitu tuh. Masya Allah. Siap. Iya. Oke. Ada Mas pada tadi Fardiandi tadi. Wah guruku katanya. Nah kalau mau belajar tentang masalah sosial media ya terutama Instagram sama Fardi. Ya, dia sudah membuktikan secara apa fakta ya bahwa dalam waktu yang sangat singkat akun Fardiandi itu tembus 100.000 sekarang bahkan 200.000 follower dalam waktu 3 bulan nggak salah dia dalam waktu 3 bulan. Wow. Dan itu organik, growth organik. Nah, dia videonya Fardi juga sudah saya upload di YouTube saya ya dan sudah ada yang tadi saya katakan namanya formulabisnis.id saya ketik ya.
formulabis.id. Nah, ini silakan ada di sini. Ini saya nggak bisa ngepin postnya. Nah, itu formulabis.id ada di situ. Formulabisnis.id. Ya. Oke, iya Mas. Baik, Mas Fardi saya udah follow ya. Iya. Kemudian Mas, pertanyaannya 2 lagi mungkin ya Mas ya. Siap, siap. Iya, maaf datang terlambat katanya dari Yulia_Rorim Pandey. Bagaimana strategi yang efektif dan kreatif agar bisnis tetap berjalan dan bertahan di tengah masa pandemi katanya Mas. Prinsipnya simpel aja sih. Who is your specific target market? Where they usually hang around? Itu aja. Ya, di mana siapa target pasar spesifik Anda? Ya, di mana mereka bisa berkumpul. Nah, kata berkumpul itu tidak lagi dalam bicara masalah fisik, tapi bicara masalah layar 5 inch. Tidak hanya 5 inch secara global saja. Tidak cuma bicara masalah HP, tapi di akunnya si A, akunnya si B, akunnya si C. Ikutin di situ aja. Di mana trafficnya ada, nah itu ikutin di situ. Ya, nah itu kuncinya cuma situ aja. Jadi misalnya gini ya, contoh nih ya, sekolah sepi, saya buka di sekolahan. Oke, sekolah sepi, pabrik rame nggak Mas ya? Pabrik rame, pindah ke pabrik. Gitu loh, gampangnya diikutin gitu. Ya, sekolah sepi Mas, pabrik juga sepi Mas. Orangnya di mana? Di rumah. Pindah ke perumahan, lewat rumah. Pizza Hut aja melakukan seperti itu. Iya, Jadi betul. ikutin trafficnya di mana? Ya, traffic di rumah, Ikutin di rumah. Nah, bisa di rumah secara frontal, secara radikal, dalam artian kita keliling perumahan-perumahan. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak ya kita sebarin brosur, masukin ke dalam rumah-rumah itu. Ya, kalau tidak ya pakai sosial media, membidik geografis, gitu selesai. Iya. Wah, Mas C terakhir Mas C. Siap. Udah minum belum? Monggo loh kalau mau minum. Ya nanti Ini aja. Kemanisan udah nih. dipin. Kemanisan. Iya. Udah dipin formulabisnis.id, silakan viewer semua kalau misalnya mau mirsani, kalau misalnya mau melihat. Pertanyaan terakhir Mas C, apa Siap, tips, saran dan pesan nih untuk para desainer agar sukses dalam berjualan online? Ya, yaitu mau nggak mau harus melek pemasaran, tidak harus pinter, ya, tapi harus mengetahui gambaran besarnya. Terus kemudian nanti cari orang yang pinter untuk mengerjakan itu. Sekarang sudah bisa kok banyak di outsourcing, ya. Contoh kayak Fardiandi itu juga dia dengan sosial kreatifnya itu dia menerima outsourcing pengelolaan akun sosial media. Cuman mungkin sekarang sudah overload ya dia. Nah, jadi banyak kalau teman-teman sekarang yang melakukan outsourcing seperti itu kan, menerima seperti itu. Jadi nggak harus kita ngerjakan semuanya sendirian. Ya, terus yang kedua ya tadi yang saya katakan, ini kan perubahan. Kita itu nggak mau ini semua terjadi, tapi kalau udah terjadi daripada ngeluh, ya kita gimana lah kita caranya keluar. Justru kalau buat saya selalu begini sih prinsip saya, dalam kondisi seperti ini, itu biasanya kan ada yang tumbang. Nah inilah saatnya saya nyalip di tikungan. Karena ini kita sedang dalam kondisi riset together gitu lah ya. Kita riset bersama-sama gitu kan. Dinolin bersama-sama ya, atau diturunkan bersama-sama. Nah kita yang itu kalau kata-katanya Mas namanya? Rise above the crowd. Rise above the crowd namanya. Rise above the crowd ya. Nah gitu kan, jadi itu kan bagus banget ya, sudah pas banget. Jadi bagaimana kita di antara yang tenggelam, kita yang nongol. Nah, ini apa ya? Ada satu istilah bagus nih. Success come to those who dare to stick their neck out. Nah, intinya gitu loh. Kan sama rise above the crowd. Ya, Mas Indra kan bilang seperti gitu ya. Nah, itu cocok dah, cocok. Luar biasa, cocok. Iya nih, Masya Allah. Mas Tia matur nuwun sangat atas waktunya. Nggak terasa Sama-sama. udah jam 5 Iya. lewat nih. Aduh, kita jadi kelebihan 7 menit. Nggak Ini apa-apa. alhamdulillah stay terus nih Mas yang nonton. Tuh dari awal sampai
kita berakhir di jam 5 ini. Sekali lagi saya Nina Nugroho dan juga Nina Nugroho Store mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas Mas J dan waktunya sampai dibela-belain perjalanan dari rumah ke Semarang, berhenti terlebih dahulu di sebuah restoran padahal 10 menit lagi mau nyampe ya Mas ya. Iya, mudah-mudahan Mas J selalu sehat. Amin, Mbak Nina. Mbaknya selalu sehat, anak-anak Amin. selalu sehat, Amin. 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 Mudah-mudahan bisa selalu menebar keberkahan kemana-mana dan Amin. Amin. rahmatan lil alamin tidak lupa Amin. ya Mas ya, Amin. amin. Terima kasih Iya, banyak Mbak Nina Mas, ya atas iya undangannya. sami-sami Mas, sami-sami Iya. saya yang makasih banyak. Iya. Sehat selalu Mas, makasih, Amin. pamit Ya, mundur, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam assalamualaikum. warahmatullahi. Ya, Masya Allah. Nggak terasa saya ngobrol sama Mas J udah 1 jam lebih viewer semua dengan tema adaptasi desainer menghadapi era penjualan online. Tadi banyak sekali hal menarik. Saya sampai pulpennya masih saya ini karena banyak banget catatan-catatan yang saya tulis pada saat ngobrol sama Mas J tadi. Jadi tadi ada tips nih dari Mas J untuk para desainer yang mau memulai beradaptasi di era penjualan online. Yang pertama adalah melek pemasaran, yaitu melek pemasaran artinya adalah mengerti gambaran besarnya secara produk dan secara pasar itu seperti apa. Kemudian yang lain-lainnya, yang teknis bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang mumpuni gitu, bisa pengelolaan sosial medianya, bisa pengelolaan toko online-nya gitu kan. Kemudian yang kedua, mengingat perubahan artinya kita beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Jadi kalau pesannya Mas J tadi adalah seperti yang dikutip dari bukunya Indrawan Nugroho, Bapak Indrawan Nugroho gitu, Rise Above the Crowd. Jadi jangan sampai di apa ya, situasi sekarang yang kita semuanya riset dari nol, kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama memulai kembali segalanya, tidak bisa menjadi seorang fighter gitu kali ya, untuk bisa muncul di tengah permukaan seperti itu. Dan tadi juga beliau berpesan untuk para desainer yang baru mau mulai untuk beradaptasi ke penjualan online, jangan lupa yang pertama adalah produknya, siapkan sosial medianya gitu. Kemudian yang kedua, setelah siapkan sosial medianya, siapkan journey dari customer-nya. Kita harus berempati kepada customer, journey-nya seperti apa untuk kemudian bisa kita mempersiapkannya. Contohnya adalah look bajunya tidak hanya tampak depan, tapi ada depan, samping kiri, samping kanan, belakang, kemudian detail-detailnya, kemudian ada video juga. Kemudian setelah itu permudah informasi untuk berhubungan dengan sellernya atau penjualnya gitu. Seperti itu sih, dan ini semua sangat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah di-share oleh Mas J bisa diserap oleh teman-teman semua, karena tadi Mas J banyak sekali menggunakan kata-kata yang sangat mudah kita untuk mempelajarinya gitu. Dan sekarang waktunya untuk pengumuman pemenang. Siapa ya? Siapa ya 2 pemenang terbaik yang nanti akan dapat produk dari Nina Nugroho Store. Oh ya, tadi Mas J juga lupa tadi Mas J juga menyampaikan bahwa segmen produk itu penting banget gitu. Terus juga diferensiasi produk, terus juga branding dari sebuah produk. Aduh, banyak banget yang tadi disampaikan. Tuh, esensi pemasaran. Dan jangan lupa juga kalau misalnya untuk teman-teman desainer atau Mbak semua, viewer semua yang mau untuk belajar via platform aplikasi gitu kan, bisa dilihat di formulabisnis.id. Di situ banyak sekali, atau di YouTube-nya Mas J, Setiabudi gitu. Siapakah pemenangnya? Apa sudah ada? Bingung nih, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Jadi tim Nina Nugroho masih pilih nih siapa pemenangnya. Ya, Mas Mbak semuanya, terima kasih ya karena sudah melihat dari awal pemaparan saya mendampingi Mas J Setiabudi
memoderatori, bukan bukan memaparkan ya. Saya memoderatori Mas Dia Setiabudi dari jam 4:02 tadi sampai dengan jam 5:07. Nah, bagi Mbak semuanya yang terlambat bergabung, bisa dilihat pemaparannya Mas Dia tadi yang luar biasa banyak manfaatnya di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Silakan buka di IGTV-nya Nina Nugroho Store ya. Nah, akhirnya dapat juga pemenangnya 2 orang. Yang pertama adalah @laundry sepatu Winky. Pertanyaannya, Mas J mau tanya, kita yang mau buat tas yang ngetren itu observasi sama produk yang serupa atau membandingkan baru buat diferensiasi, bolehkah? Nah, kemudian pemenang yang kedua adalah Yulia_Rorim_Pande. Maaf datang terlambat, mau tanya bagaimana strategi yang efektif dan kreatif agar bisnis tetap berjalan dan bertahan di tengah pandemi. Selamat kepada Laundry Sepatu Winky dan Yulia_Rorim_Pande. Mohon untuk mengklik link yang ada di bio Instagramnya Nina Nugroho Store, nanti akan langsung terhubung dengan sales advisor kami yang akan membantu Mas dan Mbak semua mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Ada komentar dari omlet_jo12, Mbak di save nggak live-nya? Di save omlet_jo12, silakan setelah ini selesai bisa dilihat di live Instagramnya, di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Selain pemaparan yang hari ini atau live IG kita hari ini, live IG yang sebelum-sebelumnya juga banyak sekali tema-tema yang menarik Mbak-mbak semuanya. Tidak lupa nanti di hari Sabtu kita ketemu lagi untuk sama-sama live Instagram kembali di jam 4 sore. Kita rutin ya Mbak, hari Rabu, hari Sabtu, semuanya jam 4 sore, supaya mudah diingat. Terima kasih, saya Nina Nugroho, pamit undur diri dari hadapan Mas Mbak semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang bisa menebar kebermanfaatan ke semakin banyak orang dan bisa memberikan informasi juga solusi terhadap apa-apa yang dihadapi oleh Mbak semuanya nih, gitu. Terima kasih sekali lagi. Saya pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Mbak. Ya.